Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BIN Pro Jamin Jawa Timur, saat ini kami berada di ruang kerja Bu Rika. Setelah apa Bu? Di ruang kerja kepala dinas. Kepala dinasnya ini. Bu Nikma ya. PLT Bu Nikma. Kemudian kami juga bersama Bu Rika selaku Kepala Bidang Hubungan Industri. Pemirsa, kami di sini bermaksud untuk konfirmasi di mana untuk Kabupaten Jombang mendatang, dan saat ini sudah dimulai sebenarnya banyak perusahaan yang mulai berdiri di utara Brantas. Informasi yang kami dapat pada tahun 2024 hingga tahun 2025 itu sekitar ada 100 perusahaan lebih yang akan pindah dari Sidoarjo ke Jombang. Nah, di sini tentunya nanti akan memberikan peluang lapangan pekerjaan, juga akan memberikan dampak ekonomi yang baik kepada masyarakat Jombang. Namun kami akan konfirmasi terkait dengan berdirinya perusahaan tersebut, mekanismenya seperti apa, nanti ketika perusahaan dia berdiri, tentunya ada mekanisme yang harus dilalui dan ada perizinan yang harus melalui dinas Kestran ya. Ini namanya tetap ya, Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja ya, Dinas Tenaga Kerja. Seperti apa nanti mekanismenya, aturan-aturannya, perizinan yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu apa saja. Nanti Bu Rika dengan Bu Nikma nanti akan bisa menjelaskan kepada kami sehingga masyarakat tahu, kan gitu. Karena kami juga merupakan fungsi pengawasan kepada semua instansi atau lembaga-lembaga yang ada di Jombang. Monggo Bu Rika atau Bu Nikma terkait perusahaan yang berdiri itu nanti berkenaan perizinan dengan dinas tenaga kerja itu seperti apa? Monggo Bu, bisa disampaikan. Terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada beberapa perusahaan yang akan berdiri di Jombang, khususnya di Utara Brantas kan seperti itu. Kami tentunya Kabupaten Jombang menyambut baik, karena yang kita harapkan adalah tentunya lapangan pekerjaan itu, dan menambah perkembangan ekonomi di Kabupaten Jombang. Namun demikian, dengan berdirinya perusahaan, tentunya ada beberapa mekanisme dan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan seperti itu. Nah, untuk secara teknis barangkali nanti Ibu Rika selaku Kabid HI bisa menjelaskan seperti apa syarat teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga ketika perusahaan itu sudah beroperasi di Kabupaten Jombang, itu menjadikan mereka nyaman dan aman. Itu yang kita harapkan. Seperti itu, Pak. Monggo Bu Rika bisa menjelaskan terkait dan mungkin tenaga kerja atau hal-hal yang lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika berdiri di Jombang. Matur nuwun, mohon izin Bu PLT Kepala Dinas menambahkan, jadi kalau syarat pendirian perusahaan itu bukan kewenangan kami Bapak, tapi sudah menjadi satu pintu di kanal OSS. Oh ya. Itu untuk pendirian perusahaannya, baik itu relokasi maupun perusahaan baru. Tapi untuk ketenaga kerjaannya, yang pertama adalah rekrut nih. Rekrut itu sekarang ini perusahaan bebas untuk mengadakan sendiri. Oh, gitu. Tapi bisa juga bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja melalui bidang penempatan. Ya seperti itu. Jadi rekrutnya sendiri untuk persyaratan tenaga kerja dan lain-lain tentunya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Namun memang kami selalu tekankan juga ada di dalam Perda bahwa mengutamakan penduduk lokal selama memenuhi kriteria tertentu. Tentu saja enggak semua tenaga kerja yang dibutuhkan itu ada di daerah di situ atau di Kabupaten Jombang. Namun untuk yang sifatnya produksi atau umum itu kami tekankan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. Itu sebagaimana tertuang di Perda Kabupaten Jombang. Nah, untuk yang keahlian tertentu perusahaan bebas untuk mengadakan rekrut sesuai kebutuhannya.
Ya, terima kasih Bu Rika. Nah, kalau seandainya Bu Rika, kemudian ada perusahaan sudah berdiri, tetap punya kewajiban untuk koordinasi apa namanya dengan dinas tenaga kerja ini. Oh iya. Ya. Nah, jika ada perusahaan yang kemudian melanggar dari ketentuan yang ada, baik perda ataupun ketentuan yang tadi sudah dikatakan sudah menjadi ketentuan dasar untuk mendirikan perusahaan, bagaimana itu? Kalau pelanggaran kita lihat dulu bentuk pelanggarannya ya Pak. Kita di sini bermitra dengan yang namanya pengawas ketenagakerjaan. Oh gitu ya. Itu mereka itu adalah di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Oh gitu. Yang ditempatkan di Jombang, di Korwil namanya Korwil Jombang. Jadi kalau memang pelanggarannya itu adalah pelanggaran normatif, maka yang menangani adalah pengawas ketenagakerjaan. Oh gitu ya. Meskipun nanti ada pengaduan yang masuk kepada kami berkewajiban menerima, tapi akan kami koordinasikan dengan pengawas ketenagakerjaan. Karena di perusahaan itu kan banyak itu ya, banyak hal-hal yang terkait dengan kebutuhan perusahaan, baik tenaga kerja, mungkin perusahaan juga ada limbah kan dan sebagainya. Itu masing-masing sesuai dengan tupoksinya ya. Nah, kalau misalnya limbah bukan kewenangan naker ya, tapi kewenangan mungkin dinas LH limbah dan sebagainya. Sesuai kewenangan kami lebih pada perlindungan tenaga kerja. Nah, kalau dari dinas kerja itu fokus pada perlindungan tenaga kerjanya. Oke, Bu Rika, kan hal-hal ini seperti kan kadang masyarakat nggak tahu gitu, mereka nggak tahu. Tapi dengan edukasi seperti ini, biar masyarakat nggak tahu, pihak tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan nanti juga supaya tahu bagaimana dia itu sebenarnya mendapat perlindungan dari pemerintah melalui dinas terkait, kan gitu. Nah, mudah-mudahan pertemuan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk masyarakat Kabupaten Jombang, yang mana kedepannya nanti akan banyak perusahaan, banyak peluang pekerjaan yang akan bisa dinikmati dan akan mengangkat taraf ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Jombang. Karena seperti disampaikan oleh Bu Rika tadi, terkait tenaga kerja menjadi punya kemenangan perusahaan masing-masing pada level ya, pada level tertentu, rekrutmennya tergantung sesuai kebutuhan perusahaan itu. Karena untuk tenaga ahli tentunya menjadi tidak harus ke sini kan ya, tapi perusahaan bisa menentukan sendiri sesuai kebutuhannya. Itu yang tadi kami tangkap dari penjelasan dari Bu Rika selaku Kabid Hubungan Industrial, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bu PJ ya, PLT Dinas Tenaga Kerja di Jombang, Bu Nikma, dan terima kasih kepada Bu Rika yang sudah memberikan penjelasan kepada kami yang tentunya akan bermanfaat untuk kami juga untuk masyarakat luas. Dari kami BIN Projamin Jawa Timur, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.